Baik, saya Andika Refarizal Hartono dengan NIM A11 2021 13231 dengan kelas DS02. Untuk tugas kedua kan lanjutkan step dari tugas pertama, yaitu kalau terakhir kan sampai di isi data ya. Terakhir mengisi data histogram tendensi dengan menggunakan modus atau nilai yang paling banyak muncul, sehingga terakhir itu sudah utuh semua, datanya sebanyak 2126, tipe datanya juga sudah sesuai. Langkah selanjutnya adalah konstruksi data. Kita akan mengecek terlebih dahulu korelasi matrix, confusion matrix atau matrix korelasi dari setiap kelas itu, bagaimana, apakah sudah kuat atau ada yang lemah. Di sini kita juga bisa melihat faktor apa yang mempengaruhi, misalkan di sini histogram min itu di sekitar ini sangat 0,85, berarti kan kalau diibaratkan 85%, berarti tingkat korelasi atau hubungannya yang itu tinggi, jadi bisa saling mempengaruhi dengan kelas-kelas lainnya. Misalkan histogram min dengan histogram mode ini korelasinya sebanyak 85% dan 95% untuk antara median dengan min dari histogram tersebut, dan berlaku untuk kelas-kelas lainnya juga. Semakin kecil angkanya berarti korelasinya semakin lemah, jika negatif berarti tidak ada korelasinya sama sekali. Lalu kita akan menggunakan fitur train test split dari sklearn. Ini digunakan untuk membagi data sebanyak sekian persen untuk digunakan sebagai training, testing, dan training dan testing saja. Biasanya ada untuk satu validasi, tapi untuk ini untuk digunakan train dan testing aja. Sebelumnya akan dilakukan pemisahan terlebih dahulu untuk fitur x atau variabel yang akan digunakan untuk training, dan y itu adalah kelas atau targetnya. Karena ini targetnya adalah vital health, berarti y-nya itu diisi kolom vital health, sedangkan variabel x-nya itu menggunakan semua kolom kecuali kolom vital health itu tersendiri. Jika di plotting, jumlah datanya akan seperti ini. Gunakan box plot. Dapat dilihat kan kayak tidak seimbang gitu, jadi perlu kita samakan sebelumnya menggunakan min-max scalar. Ini biar sama aja, biar kayak lebih seragam, jadi nanti datanya tidak jomplang. Ini digunakan untuk membagi variabel x-nya menjadi variabel x yang train dan x yang test. Begitu juga untuk variabel y-nya, ada yang y train dan y test. Ini kita menggunakan test size-nya sebesar 0,2%. Berarti nanti trainingnya kita menggunakan 80% dari data kita. Random state itu istilahnya kayak kita mulai dari titik keberapa, karena di titik 42 ya kayak tidak mengaruh sama hasil sih, kayak memulai trainingnya itu dari titik acak di dalam datasetnya. Di sini kan muncul kalau data X-ray-nya yang digunakan itu 1700 dan 21 itu untuk digunakan testing. 426 ini Y-test, Y-training, dan Y-test ya. Lalu untuk training model kita akan menggunakan tiga saja dari sklearn, yaitu dari library sklearn, yaitu untuk classifier key neighboring KNN, random forest, dan logistic regression. Kita juga mengimport beberapa fungsi lainnya untuk melakukan ini, untuk menampilkan hasilnya dari model yang kita buat tersebut. Lalu ini digunakan untuk memanggil fungsi atau membuat fungsi modelnya yang kita gunakan. Yang ini digunakan untuk menampilkan atau memvisualisasikan hasil dari training yang sudah dilakukan oleh model kita. Ini kan KNN model. Inti kita menampilkan model yang KNN dengan presisi 0,9 atau 90%, recall-nya yang paling tinggi di 97%, F1 score yang paling tinggi di 94%. Sehingga kalau ditampilkan di atau kita coba, ini confusion matrix digunakan untuk melihat hasilnya. Misalkan dari sekian data, berapakah yang terprediksi benar, tapi aslinya juga benar, true positif.
Terus juga dilihat mana yang true negatif, false positif dan false negatifnya. Karena ini juga udah mayoritas udah benar predictednya, berarti ya sudah lumayan istilahnya. Tapi jika dibandingkan dengan yang model lain, ini model Random Forest bisa memprediksi dengan akurat lebih banyak ya, 322, ini 326, 40 dan 30. Lebih tinggi yang Random Forest. Tapi jika dibandingkan lagi dengan logistic regression, hasilnya justru lebih menurun jika menggunakan logistic regression. Hasilnya logistic regression malah mirip-mirip dengan yang pertama tadi KNN. Nah, ini digunakan untuk menampilkan istilahnya kita mau melihat yang gampang untuk membandingkan dari ketiga model yang kita gunakan tadi, yang mana yang lebih baik. Lalu alhasil seperti ini. KNN rata-ratanya sekitar 85%, 88%, sorry. Untuk Random Forest sebesar 92% dan Logistic Regression sebesar 88%. Nah, dari ketiga ini kan kita bisa menyimpulkan kalau Random Forest itu model yang paling sesuai untuk case yang kali ini. Karena ya ini akurasinya yang paling tinggi 92% rata-ratanya, terus eh, hasil pengujiannya juga dia lebih bagus daripada model yang lain. Sekian tugas 2 dari saya, terima kasih.